Dokter Syaimah, dalam Islam anak terlahir suci dan cinta adalah kebutuhannya. Bagaimana kita, sebagai pendamping, bisa menjadikan parenting emosi sebagai ibadah kesabaran dan bukan sumber kecemasan? Baik, bismillah. Pertanyaannya sangat bagus ya, Bu Vina. Jadi sebetulnya Allah Subhanahu wa taala sudah bilang sama kita di surat Al-Anfal ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Jadi memang sebetulnya fitrah harta, fitrah anak itu adalah cobaan, ujian buat kita. Tapi apa? Allah tuh maha sayang loh sama kita. Cobaan ini adalah bukan karena Allah marah sama kita diberikan anak yang lucu ya. Saya tuh bilang anak yang masih berkembang itu saya nggak mau bilang dia nggak solih atau apa, tapi saya suka bilangnya lucu gitu kan, karena memang mereka bukan bermaksud tidak solih, tapi memang mereka masih butuh belajar untuk mencapai kesolihan sesuai dengan sesuatu yang kita semogakan gitu ya. Nah, tapi Allah itu memberikan seperti itu bukan karena membenci kita, melainkan adalah sebagai ujian yang Allah berikan, nanti balasannya adalah ajrun azim, sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat besar. Kalau kita hari ini berharap di rekening kita ada duit 3 triliun, ya kan? Gitu. Nah, berarti kita juga harus siap ketika menerima kondisi sekarang duit kita tinggal 300 rupiah gitu kan. Jadi memang seperti itu. Anak pun seperti itu. Kita harus mau menerima anak itu sebagai dia itu mau anak yang berprestasi kah, atau anak yang biasa-biasa kah, atau mungkin anak yang belum sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, dengan memahami hal tersebut bahwa inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ada loh ajrun azimnya. Seperti tukang parkir, dapat 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 bayaran kan dia. Nah, tapi bayaran kita bukan berupa uang, melainkan adalah ajrun azim. Nah, oleh karenanya, bagaimana kita menghadapi anak yang tantrum itu adalah cerminan keimanan dan ihsannya kita. Kenapa seperti itu? Ya karena memang ketika kita berinteraksi sama anak, biasanya kita di rumah. Benar-benar hanya kita, anak, dan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kan kita nggak bisa lihat ya. Makanya ihsan itu bagaimana kita memperlakukan titipannya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini saya tidak mau menolak ya, bahwa betul kok sebagai orang tua saya juga cemas gitu kan, di era yang serba modern ya kan. Dulu zaman kita belum ada ChatGPT gitu kan, belum, tantangannya belum sedahsyat sekarang. Dulu belum ada TikTok, belum ada YouTube Short, belum ada Roblox gitu. Cemas gak kita? Ya cemas. Tetapi sekali lagi kalau kita kembali kepada ayat itu bahwa ini tuh titipan Allah. Tugas kita itu hanya menjaga dengan sebaik-baiknya. Adapun nanti hasilnya itu kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal itu, kalau saya dengan prinsip tawakal itu bukan di akhir, tapi tawakal itu sepanjang perjalanan. Sama seperti kita keluar rumah, bismillahi tawakkalna 'alallah. Sejak awal kita tuh tawakal sama Allah, serahin sama Allah semuanya. Ya Allah, kita nggak pernah tahu apa yang ada di jalan. Selama perjalanan membersamai mereka, kita juga tawakal, ya Allah, saya sudah berikhtiar yang terbaik, selalu mendoakan, saya menyerahkan sepenuhnya kepada Engkau, karena ini sebenarnya adalah titipan dari Engkau gitu. Nanti juga akhirnya seperti itu, ketika misalkan anak itu sukses atau mendapatkan hal yang baik gitu, kita nggak jadi berbangga diri, oh ini gara-gara didikan gue nih, nggak kayak gitu. Tapi memang Allah yang mengizinkan mereka untuk seperti itu, begitu ya Bapak Ibu.